Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan kelompok Aditya Agunain. Di sini ada Aditya juga, ada Fajar, ada Aji dan juga ada Geza Firmansyah. Pertama-tama kita ingin mengetahui definisi perancangan basis data ya. Oh iya, sebelumnya video ini diperuntukkan untuk tugas akhir perancangan basis data yang diajar oleh Ibu Sofi yang cantik, Ibu Sofi Devianti. Uh, Mudah-mudahan Ibu Sofi juga melihat video ini tanpa buang-buang waktu. Kita lanjut saja. Ini definisi perancangan basis data. Perancangan database adalah proses untuk menentukan isi dan pengaturan data yang dibutuhkan untuk mendukung berbagai rancangan sistem. Tujuannya yaitu untuk memenuhi informasi yang berisikan kebutuhan-kebutuhan user secara khusus dan aplikasi-aplikasinya, memudahkan pengertian struktur informasi, mendukung kebutuhan pemrosesan dan beberapa objek penampilan respon time, processing time, dan storage space. Lanjut, ya, proses perancangan database-nya kita memilih yang 6 fase ya. Kita memilih yang 6 proses perancangan database. Jadi untuk yang pertama yaitu pengumpulan data dan analisis. Yang kedua, perancangan database secara konseptual. Yang ketiga, pemilihan DBMS. Keempat, perancangan database secara logika. Kelima, perancangan database secara fisik. Keenam, implementasi sistem basis data. 6 fase tersebut tidak harus diproses berurutan. Pada beberapa hal, rancangan tersebut dapat dimodifikasi dari yang pertama dan sementara itu mengerjakan fase yang terakhir. Jadi bisa sering dikatakan itu feedback loop and phase. Feedback loop antara phase. Atau antara fase. Dan feedback loop dalam fase sering terjadi selama proses perancangan. Fase yang pertama yaitu pengumpulan data dan analisa. Jadi proses identifikasi dan analisa kebutuhan-kebutuhan data sering disebut pengumpulan data dan analisa. Untuk menentukan kebutuhan-kebutuhan suatu sistem database, pertama-tama kita itu harus mengenal bagian-bagian dari sistem informasi yang akan berinteraksi dengan sistem database tersebut, termasuk para pemakai yang ada dan para pemakai yang baru serta aplikasi-aplikasinya. Lalu aktivitas-aktivitasnya yaitu 1. Menentukan kelompok pemakai dan bidang-bidang aplikasinya. 2. Peninjauan dokumentasi yang ada. 3. Analisa lingkungan operasi dan pemrosesan data. Dan yang keempat, daftar pertanyaan dan wawancara. Oh iya, yang untuk wawancara itu kita memilih SMA 1 Telaga Sari ya. Ini ya di sini juga ada Adit tuh dia sedang merancang-rancang. 2. Perancangan database konseptual. Untuk perancangan database konseptual, di sini Saudara Aditya Agunain akan menjelaskan fase-fasenya. Jadi, nah ini kita lihat ada Adit nih. Ini ada Adit nih. Tuh ada Adit ya. Silakan Saudara Adit. Ya, untuk fase 2 perancangan database konseptual, di sini adalah tujuan dari ini adalah untuk menghasilkan konsep atau skema yang tergantung pada sebuah DBMS yang spesifik. Nah, pada SMA yang 1 Telaga Sari ini, kita akan membangun sebuah database dengan DBMS yaitu SQL. Kenapa SQL? Karena SQL sangat fleksibel untuk pembuatan database. Juga di sini gratis karena SMA yang Telaga Sari sekolah yang tidak begitu besar ya. Jadi artinya untuk pengelolaan data dengan DBMS SQL saya rasa cukup untuk merancang sebuah database. Nah, di sini juga fase ketiga seperti yang saya tadi katakan adalah pemilihan DBMS.
Di sini ada penjelasannya ya, struktur data itu jika data yang disimpan dari database memiliki struktur hierarki, maka suatu jenis hierarki dari DBMS harus dipikirkan. Nah, singkat saja, di sini juga ada teknik keberadaan SMS itu menjalankan tugas seperti jenis DBMS. Untuk koneksinya seperti apa, pemakaiannya seperti apa. Jadi di SMN Tlagasari itu kita memilih DBMS SQL ya. SQL. Nah, perancangan database secara logika. Di sini adalah selanjutnya, yaitu perancangan database adalah membuat sebuah skema konseptual dan skema eksternal pada model data dari DBMS yang dipilih. Fase ini dilakukan oleh pemetaan skema konseptual dan skema eksternal yang menghasilkan pada fase 2. Pada fase ini skema konseptual ditransformasikan dari model data tingkat tinggi yang digunakan pada fase kedua ke dalam model data dari DBMS yang dipilih pada fase 3 yang tadi ya. Pemilihan pada DBMS-nya yaitu SQL. Kita untuk membuat database-nya sendiri, kita di sini menggunakan PHP MyAdmin. Untuk pembuatan sebuah database-nya itu dari SMN 1 Tlagasari, yaitu Sistem Informasi Akademik. Kita menggunakan PHP MyAdmin yang nanti akan dijelaskan oleh kedua rekan saya, yaitu Saudara Geja dan Haji Taufik. Nanti akan dibuat ya skemanya seperti apa, perancangannya seperti apa. Jadi di sini saya hanya menjelaskan sedikit tentang teorinya, teknik pengumpulan datanya seperti apa. Nah, pada fase kelima ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Fajar Sagita. Terima kasih sebelumnya pada Saudara Adit. Selanjutnya saya Fajar Sagita, NPM 13411770041150 kelas 5B, akan menjelaskan fase yang kelima, yaitu perancangan database fisik. Perancangan database fisik, yaitu perancangan database secara fisik merupakan proses pemilihan struktur-struktur penyimpanan dan jalur-jalur akses pada file-file database untuk mencapai penampilan yang terbaik pada bermacam-macam aplikasi. Selama fase ini, dirancang spesifikasi-spesifikasi untuk database yang disimpan yang berhubungan dengan struktur-struktur penyimpanan fisik, penempatan record, dan jalur akses. Selanjutnya, fase 6, yaitu implementasi sistem database. Setelah perancangan secara logika dan secara fisik lengkap, kita dapat melaksanakan sistem database. Perintah-perintah dalam DDL dan SDL, Storage Definition Language, dari DBMS yang dipilih dihimpun dan digunakan untuk membuat skema database dan file-file database yang kosong. Kemudian database tersebut dimuat, disatukan dengan datanya. Jika data harus dirubah dari sistem komputer sebelumnya, perubahan-perubahan yang rutin mungkin diperlukan untuk format ulang datanya, yang kemudian dimasukkan ke database yang baru. Transaksi-transaksi database sekarang harus dilaksanakan oleh para programmer aplikasi. Oh iya, dalam kasus ini kami mengambil studi kasus SMAN 1 Tlagasari. Ya, selanjut. Ya, untuk prakteknya diserahkan kepada Saudara Aji dan Saudara Geja. Ya, nanti di sana akan dibuat konsepnya seperti apa. Jadi akan dipraktekkan lah. Iya. Jadi untuk keseluruhannya kita lanjut aja ke Saudara Aji dan Saudara Geja. Cekidot. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Geza Firmansyah, melanjutkan yang sudah dijelaskan di slide. Untuk perancangan database yang kita ambil adalah SMAN 1 Tlagasari
Di sini kita fokuskan untuk pengelolaan datanya. Data yang kami peroleh dari kelompok kami adalah data asli dari SMAN 1 Telagasari. Berikut datanya. Di sini adalah data laporan sekolah ataupun profil. Profil bisa kita lihat di sini. SMAN 1 Telagasari, lokasi sekolahnya, data pelengkap sekolah, maupun kontak sekolah, serta data periodik. Di sheet selanjutnya, kita menemukan di sini data prasarana yang ada, tapi di sini tidak kita gunakan untuk perancangan database yang akan kita buat. Kita lanjut saja ke PTK atau data pendidik dan tenaga kependidikan. Di sini adalah datanya, baik guru mata pelajaran, guru BK, maupun tenaga administrasi. Terus di sini juga ada data peserta didik. Dalam data peserta didik sini hanya kesimpulan semua menurut jumlah peserta, siswa menurut usia, siswa menurut agama, serta siswa menurut penghasilan orang tua, ayah plus ibu ataupun plus walinya. Kita lanjutkan ke data peserta didik. Di data peserta didik, di sini adalah data nama-nama semua siswa yang ada pada sekolah SMAN 1 Telagasari. Data kita ambil atau kita minta terakhir ini per tanggal 2015 bulan 4 tanggal 6 di sini. Data terakhir diupdate dari SMAN 1 Telagasari. Lanjut kita ke data pendidik dan data pendidikan, sama seperti halnya yang tadi. Di sini data pendidik, guru mata pelajaran maupun sampai tenaga honorer sekolah. Semuanya sudah tersaji, data-data sudah kita dapatkan. Untuk selanjutnya, untuk pembuatan database dengan exam, kita coba masuk exam dulu. Kita masuk di localhost. Sini masuk ke PHP My Admin. Setelah kita masuk, maka kita akan lanjut untuk pembuatan database. Di sini sudah kita buat, ada di DB sekolah. Untuk penjelasannya serta per kelas-kelas akan dijelaskan oleh Saudara Aji. Dan untuk saya, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Aji Tobik Pariki, NPM 13294. Saya di sini akan melanjutkan proyek perancangan database, di mana kelompok kami sudah memiliki sebuah database di sini DB sekolah. Kita klik saja di sini. Nah, di sini kelompok kami telah membuat beberapa tabel, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tabel di sini, di mana tabel-tabel di sini sebenarnya hanya ada 3 tabel master, di mana ketiga tabel master tersebut yaitu tabel guru, kemudian tabel siswa, dan tabel pelajaran. Di ketiga tabel ini, yang jadi master ini, nanti kita relasikan sehingga nanti akan berelasi dengan tabel transaksi, di mana tabel transaksi di sini yaitu sisanya. Dari mulai tabel kelas, kelas siswa, nilai, pelajaran, dan tabel user. Ini yang merupakan tabel transaksi. Nah, untuk di relasinya sebenarnya kita sudah membuat desainnya untuk ketujuh tabel tersebut. Di sini ada kita
susun aja biar lebih enak melihatnya. Oke, kita coba biar tidak biar lebih jelas aja ngelihatnya. Oke, kita pindahkan kelas siswa ke sini. Ada kelas ya, ke sini. Nah, seperti tadi saya bilang, sebenarnya di sini hanya ada 3 tabel master, yaitu tabel guru. Di sini tabel guru, kemudian ada tabel siswa. Di sini ada tabel pelajaran. Nah, untuk di tabel guru sendiri, kita sudah buat di sini tabel guru, di mana yang menjadi primary key-nya itu adalah kode guru. Kemudian untuk di siswanya adalah kode siswa, kemudian di pelajaran adalah kode pelajaran. Nah, untuk tahapan pembuatannya sendiri sama seperti biasanya. Kita untuk membuat tabelnya, mungkin teman-teman juga sudah tahu. Saya di sini hanya akan mencoba cara membuat polygon key di sininya aja. Jadi untuk kode guru di sini kita akan merelasikan ke kode guru yang ada di tabel nilai. Nah, untuk bisa menjadi relasi menjadi polygon key di sini, kita harus membuat indeksnya di tabel nilai. Di tabel nilai, kita ke tabel nilai. Oke, lihat struktur. Nah, di sini ada kode guru. Di sini ada kode guru. Kita beri indeks di sini. Ini di sini. Nah, oke. Setelah diberi indeks, nanti pada saat kita masuk lagi ke database sekolahnya, ke desainnya. Nah, kode guru yang tadi di tabel guru, tinggal kita kasih buat relasinya dengan simbol di sini, ada simbol relasi, kita klik saja di sini. Nah, di sini akan kita pilih kunci rujukan. Kunci rujukan di sini yang tadi yang di tabel gurunya, yang di awal. Karena kode guru akan berelasi ke kode guru yang ada di tabel nilai, maka kita pilih yang kunci rujukannya kode guru. Kemudian yang jadi polygon key-nya adalah kode guru yang ada di nilai. Begitu seterusnya, sama seperti kita merelasikan kode pelajaran di sini. Karena tabel masternya adalah pelajaran di sini, kunci dari kode pelajaran ini kita mau sambungkan ke kode pelajaran yang ada di nilai. Caranya sama seperti tadi. Di tabel nilai kita buat dulu untuk yang kode pelajaran tadi dibikin indeks. Nah, di sini kita klik di sini, kemudian di sini ada indeks, kita klik, nanti itu akan menjadi indeks, jadi rujukan untuk membuat polygon key atau kunci tamu di tabel nilai. Kita kembali ke DB sekolah. Ini lumayan lama ya prosesnya. Nah, yang lainnya juga sama. Lama ya.
Nah, sama seperti di tabel kelas, jadi kita acuannya adalah tabel masternya. Tabel kelas tadi kita lihat ada apa aja kode kelas, ini ada kode kelas, berarti yang di kelas siswa ini atribut kode kelas ini harus diindekskan terlebih dahulu, sama seperti tadi pada saat mengindekskan kode pelajaran sama kode kelas di tabel nilai. Begitu seterusnya untuk bisa semua terrelasi semua. Ya, setelah terrelasi semua, maka untuk relasinya itu sudah bisa kita pakai. Ya, itu penjelasan dari saya mengenai cara merelasikan database. Kita harus tahu dulu primary key-nya mana, kemudian kita mau merelasi ke tabel mana, atributnya harus diindekskan terlebih dahulu, baru itu bisa di polygon key-kan. Ya, demikian penjelasan dari saya tentang relasi database. Dari kekurangannya mohon maaf. Mungkin bisa jadi pelajaran buat kita semua. Terima kasih.